Oke, oke. Ica, udah bisa dimulai? Stephen lah siap. Siap, 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 siap. Ya. Sudah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya kami dari kelompok 5 FGD IKMA Unsri 2019 ingin menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk bergabung di Zoom pada sore hari ini untuk berdiskusi mengenai topik yang telah kami pilih, yaitu mengenai penyakit MAH. Dan untuk teman-teman yang telah bergabung di Zoom di room ini pada sore hari ini, yaitu yang pernah terkena sakit MAH. Sebelum lanjut ke diskusi selanjutnya, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami, anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator, Mas Halina Rukire Merita. Ada teman saya sebagai fasilitator, Stephen Ervin Simamora. Dan ada Alda Dwi Putri, Anissa Lutfia, dan ada satu teman kami, Muhammad Akbar Septiansyah, yang tidak bisa bergabung pada sore hari ini karena ada urusan mendadak. Untuk diskusi selanjutnya akan dipimpin sampai akhir oleh Stephen Ervin Simamora sebagai fasilitator. Kepada Stephen, langsung saja. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang dapat berkumpul pada siang hari ini. Pada pertemuan hari ini, saya Stephen Ervin. Saya akan memfasilitasi diskusi pada hari ini tentang penyakit MAH. Tujuan kita di sini untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran secara santai dan fokus. Saya akan memberikan pertanyaan dan teman-teman nanti akan memberikan pendapat, saran, kritik untuk topik pada hari ini. Sebelum kita memulai Zoom ini, topik hari ini, bolehlah kita saling berkenalan terlebih dahulu. Kepada teman kita Adrian, dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adrian. Saya temannya dari Stephen Ervin Simamora, asal saya dari Jambi. Terima kasih. Terima kasih kepada Adrian. Kita lanjutkan kepada Franciscus Siombing. Terima kasih, nama saya Franciscus Siombing, saya berasal dari Medan. Terima kasih kepada Franciscus Siombing. Ya, kita lanjutkan kepada teman kita Lahiraja Syaloho. Nama saya Lahiraja Syaloho, saya asal dari Tegal. Terima kasih kepada Lahiraja Syaloho. Kita lanjutkan kepada teman kita Indah. Silakan kepada Indah. Dipersilakan kepada teman kita Indah. Boleh kita lanjut kepada teman kita Gratio. Terima kasih. Nama saya Gratio Siregar, saya dari Samosir. Oke, terima kasih kepada teman kita Gratio. Baru berikutnya kepada teman kita Hippolytus, dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hippolytus. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya Flores. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kita Hippolytus. Boleh kita ulang kepada Indah Sri Ramadhaninya. Terima kasih.
perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani, saya berasal dari Lampung. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Pada hari ini, kita akan memulai topik pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah melakukan perkenalan sebelumnya. Mari kita mulai. Kita semua di sini tahu apa itu penyakit MAH. Sebelum kita menjelaskan kepada intinya tersebut, saya di sini ingin mengetahui apa sih penyakit MAH, apa sih penyakit MAH itu. Tapi berdasarkan pendapat teman-teman sekalian, boleh dipersilahkan kepada teman kita Adrian Satwa. Terima kasih Stephen. Menurut saya penyakit MAH itu kayak penyakit nyeri yang terjadi pada bagian perut, yang biasanya terjadi karena kita pola makannya tidak teratur. Misalnya kita kan sarapan, itu biasanya umumnya orang sarapan jam 6:30 sampai jam 8. Tapi ada juga orang yang biasanya kena penyakit MAH itu gara-gara makan sarapan jam 10 ke atas, atau yang makan siangnya yang biasa jam 12, tapi dia karena dia nggak sempat atau kayak mana dia makannya jam 2, jam 3. Pokoknya dia pola makannya tidak teratur lah. Dia terserah mau makan jam berapa. Itu biasa terkena penyakit MAH ya karena itu pola makan tidak teratur. Itu sih yang saya tahu. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus dari teman kita Adrian. Boleh kita lanjut kepada teman kita Lahir Raja Syaloho. Yang saya ketahui tentang penyakit MAH itu iritasi pada lambung, nyeri akibat terlambat makan. Terima kasih kepada Lahir Raja Syaloho. Ada teman kita Francisco Siombing. Boleh diminta pendapatnya? Penyakit MAH terjadi dikarenakan makan dan minum yang tidak teratur atau sembarangan, dan juga terjadi karena pola makan atau waktu yang tidak teratur yang menyebabkan iritasi pada lambung. Terima kasih kepada teman kita Franciscus. Selanjutnya bolehkah minta pendapat dari teman kita Indah Sri Ramadhani? Bagaimana dengan Indah? Jadi menurut saya penyakit MAH itu adalah penyakit di mana si penderita mengalami sakit pada bagian atas ataupun pada bagian lambungnya, di mana pada saat itu penderita mengalami nyeri pada bagian perut tersebut. Jawaban yang sangat bagus. Terima kasih pada teman kita Indah. Boleh kita lanjut kepada teman kita Hippolytus. Bagaimana dengan pendapat Hippolytus? Terima kasih atas kesempatannya. Hampir sama seperti teman-teman yang lain. Saya juga berpendapat bahwa penyakit MAH adalah penyakit yang terjadi akibat adanya gangguan pada lambung yang dapat disebabkan oleh pola hidup yang kurang baik. Bisa itu pola makan ataupun pola istirahat mungkin. Terima kasih. Terima kasih kepada Hippolytus. Boleh kita lanjut kepada teman kita Gratio. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Menurut saya penyakit MAH itu terjadi karena pola makan tidak teratur dan sangat terlalu sering mengkonsumsi zat-zat yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Jawaban yang sangat bagus dari Gratio Pasti Siregar. Terima kasih akan jawabannya. Mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira dari teman-teman kalian, bagaimana perasaan atau rasa sakit yang teman-teman alami ketika terkena penyakit MAH tersebut? Boleh dipersilakan kepada teman kita Adrian. Mungkin saya pernah mengalaminya itu kayak perut kita terisap dari dalam, jadi terasa perut itu kayak mengecil gitu, kayak ya mungkin kayak lambungnya kosong. Tapi kalau itu kan dari dalam, tapi perasaan dari luar itu kayak perut itu merasa sakit, terlilit gitu. Itu sih yang pernah saya alami pas penyakit MAH. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kita Adrian. Selanjutnya kita lanjut kepada teman kita Lahir Raja Syaloho. Dipersilakan.
Oke, makasih. Rasa sakitnya seperti nyeri pada bagian perut bawah ya. Oh, seperti itu. Terima kasih kepada teman kita Lahir Raja Syaloho. Kita lanjut kepada teman kita Franciscus. Boleh diminta pendapatnya? Menurut saya sudah alami rasa nyeri pada bagian perut atas atau di daerah ulu hati. Jawaban yang bagus. Terima kasih kepada teman kita Franciscus. Kita lanjut kepada teman kita Indah Sri Ramadhani. Boleh diminta pendapatnya? Kalau pendapat saya, rasa sakit yang saya alami pada saat pada saat sakit mah yaitu rasa sakit pada perut bagian atas. Nah, di mana pada saat kita sakit mah itu rasa perut kita itu kayak serasa ditusuk-tusuk pakai jarum gitu kan, perut bagian atas. Nah, jadi kalau misalnya biasanya kalau saya sakit mah itu kalau misalnya dia terlalu kepanjangan, biasanya saya bisa sampai sakit demam gitu. Biasanya kalau kelanjut demam kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Indah. Boleh kita lanjut pendapatnya kepada teman kita Hippolytus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya rasakan ketika penyakit mah itu kambuh adalah seperti beberapa teman yang lain, ada seperti sakit pada perut bagian atas. Jika tadi Indah mengatakan seperti tusuk jarum, saya rasa seperti tusuk paku. Dan itu memang sakit sekali. Dan seperti tadi saudari Indah katakan, kalau itu terjadi, dia sampai demam. Kalau saya sampai malas melakukan apapun. Seperti itulah kira-kira. Jawaban yang sangat bagus. Terima kasih juga kepada teman kita Hippolytus. Boleh kita lanjut kepada pendapat teman kita Grapio. Ya, terima kasih. Yang saya rasakan terjadi adalah ketidaknyamanan di bagian perut atau lambung yang seperti rasa tertusuk dan terlilit, dan seperti ada terjadi keras terbakar di bagian ulu hati dan lambung. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus dari teman-teman kita sekalian. Kita mulai ke pertanyaan ketiga. Kira-kira bagaimana ciri-ciri atau gejala yang jika kita ini terkena penyakit mah? Boleh kita minta pendapat dari teman kita Adrian? Mungkin gejala-gejala awalnya misalkan biasanya orang penyakit mah ini kan biasanya dia yang makannya terlambat. Misalnya kita makan siang, misalnya jam 3, baru makan siang tuh jam 3. Setelah makan, biasanya habis makan tuh perutnya langsung terasa sakit. Nah, biasanya itu bukan penyakit mah karena makan pola yang tertentu tadi. Seperti itu sih yang saya tahu. Karena perutnya itu tiba-tiba setelah makan langsung sakit. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kita Adrian. Selanjutnya bisa kita lanjut dengan pendapat dari teman kita Lahir Raja Syaloho. Gejala awal biasanya kena mah itu nafsu kurang makan, lemas, mulai gitu sih. Terima kasih kepada jawaban teman kita Lahir Raja Syaloho. Boleh kita lanjut kepada teman kita Franciscus. Gejala awalnya nafsu makan berkurang yang berakibat bisa menjadi mual atau tidak bisa makan yang pedas, jadi menyebabkan mual tersebut. Jawaban yang bagus dari teman kita Franciscus. Boleh kita minta pendapatnya dari teman kita Indah Sri. Bagaimana dengan Indah? Kalau misalnya ciri-ciri atau gejala kita mau terkena penyakit mah itu, kalau saya biasanya tentunya perutnya bakalan sakit. Terus yang kedua, biasanya saya itu bahunya kayak sakit juga, kayak terasa berat, kayak ada yang nimpa gitu. Biasanya kalau sakit mah bisa sampai ke bahu gitu dia. Terima kasih. Terima kasih kepada Indah Sri. Selanjutnya boleh diminta pendapat dari teman kita Hippolytus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sama seperti teman-teman yang lain juga, saya rasa itu juga adalah gejala yang umum, yaitu mengalami sakit di bagian perut. Dan mungkin itu juga adalah gejala awal, karena saya juga mengalaminya setiap kali mah saya kambuh.
Dan jika itu berlanjut, seperti dikatakan teman-teman yang lain juga, dia akan disusul dengan mual dan tidak nafsu makan. Itu yang pernah juga saya alami. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kita Hippolytus. Boleh dilanjut kepada teman kita Gratio? Minta pendapatnya, dipersilakan. Rasa sakit yang juga ciri-cirinya adalah seperti mual saat sebelum atau sesudah makan, nafsu makan menurun, naiknya asam lambung, dan terjadi rasa nyeri di bagian ulu hati dan perut. Terima kasih. Terima kasih akan jawaban teman-teman kita sekalian. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Di mana lokasi nyeri yang khas pada penyakit MAH ini? Menurut teman-teman sekalian, di mana lokasi nyeri yang khas untuk penyakit MAH? Dipersilahkan kepada teman kita Lahir Raja Syaloho. Kepada teman kita Lahir Raja Syaloho, dipersilahkan. Sudah pasti di daerah perut bagian atas ya, bagian ulu hati. Bagus dari teman kita. Bagaimana dengan Franciscus? Ya, saya merasakan seperti yang dibilang Raja, bagian perut atas di daerah ulu hati. Terima kasih jawabannya. Bagaimana dengan, apakah sama dengan jawaban dari Adrian? Biasanya penyakit MAH itu terjadi di bagian perut atas, khususnya daerah-daerah dekat lambung. Itu sih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Jadu, lalu bagaimana dengan jawaban dari Indah Sri Ramadhani? Ada teman kita Kalau Indah. saya juga sama. Biasanya juga perut bagian atas atau dekat dengan ulu hati, biasanya di situ paling sakit. Terima kasih kepada Indah. Selanjutnya kepada teman kita Hippolytus. Hippolytus, dipersilakan. Ya, terima kasih. Jawaban saya juga sama dengan teman-teman yang lain. Rasa nyeri itu dirasakan di perut bagian atas. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dengan jawaban teman kita Gratio? Mungkin ada perbedaan atau persamaan atau sama juga? Ya, jawaban yang akan saya berikan adalah sama seperti Adrian, terjadi di sekitaran perut bagian atas, apalagi di sekitaran lambung. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kita sekalian. Ayo, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apa saja jenis makanan dan minuman yang harus kita hindari ketika kita terkena penyakit MAH, ketika kita penyakit MAH ini? Sekali lagi, maaf, apa saja jenis makanan dan minuman yang harus kita hindari untuk mencegah terjadinya penyakit MAH ini? Kepada teman kita Adrian, dipersilahkan. Biasanya sih kalau misalnya kita penyakit MAH kan, itu biasanya karena kita makan-makan yang biasa makan instan sih, kayak mie instan. Kalau misalnya minuman bersoda mungkin. Ya intinya nggak makan-makan yang nggak sehat lah. Itu sih. Kalau misalnya mau mencegahnya, biasa sih banyak makan sayur, makan buah, makan sehat. Nah itu. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kita Adrian. Boleh kita lanjut kepada teman kita Lahir Raja Syaloho. Dipersilahkan kepada teman kita Lahir Raja Syaloho. Makanan dan minuman yang perlu dihindari itu adalah makanan yang berlemak ya, pedas gitu. Terus menghindari minuman yang beralkohol dan mengandung kafein, seperti kopi. Bagus dari teman kita Lahir Raja.
Kepada teman kita Franciscus Siombing, bagaimana dengan pendapat? Menurut saya, yang pertama itu makanan yang perlu dihindari, makanan yang instan seperti mie, dan juga makanan yang pedas. Kalau minuman, dia minuman yang alkohol dan mengandung kafein ataupun kopi. Terima kasih kepada teman kita Franciscus. Boleh kita minta pendapatnya dari Indra-Sri Ramadhani? Jenis-jenis makanan yang harus dihindari itu yaitu seperti makanan cepat saji ataupun makanan-makanan yang pedas. Nah, kalau misalnya yang minuman itu minuman yang mengandung kafein, biasanya seperti kopi. Itu yang paling saya hindari biasanya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kita Indah. Boleh kita lanjut kepada teman kita Hippolytus. Bagaimana dengan Hippolytus? Baik, terima kasih. Sekali lagi jawaban saya mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Untuk makanan sendiri saya biasanya menjaga untuk tidak memakan makanan berlemak, makanan-makanan yang pedas, dan makanan-makanan yang sulit untuk dicerna, diproses oleh lambung khususnya. Lalu untuk minuman sendiri, seperti tadi dikatakan teman-teman yang lain juga, minuman-minuman yang beralkohol, bersoda, terutama yang asam. Karena masalahnya terjadi pada lambung, minuman asam itu tidak terlalu dianjurkan untuk dikonsumsi. Kira-kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kita Hippolytus. Boleh kita lanjut kepada teman kita Gratio Siregar. Silakan. Ya, mungkin jawaban saya sama seperti yang lain, yaitu menghindari makanan yang berlemak, makanan yang pedas, dan minuman pun minuman bersoda yang mengandung kafein dan minuman beralkohol. Terima kasih. Jawaban yang bagus dari teman-teman sekalian. Ayo kita lanjut kepada pertanyaan kita yang terakhir. Ya, pertanyaan ke-6. Menurut teman-teman sekalian, sampai saat ini bagaimana upaya untuk mencegah kambuhnya penyakit MAH tersebut? Untuk diulang sekali lagi, sampai pada saat hari ini, bagaimana upaya teman-teman untuk mencegah kambuhnya penyakit MAH tersebut? Apakah yang sudah jelas? Dipersilahkan kepada teman kita Adrian. Boleh meminta pendapatnya? Upaya kita untuk mencegah penyakit MAH itu gampang sih sebenarnya. Intinya kita makan teratur, makan 3 kali sehari lah. Jangan menunda-nunda makan, jangan makan makanan tidak sehat. Ingat terus sering olahraga sih, dan sering minum air putih yang cukup. Nah itu, terima kasih. Terima kasih kepada teman kita Adrian. Boleh kita lanjut kepada teman kita Lahir Raja Syaloho. Upaya yang paling pertama itu sih lebih memperhatikan pola makan. Pola makannya lebih teratur dan lebih diutamakan makan sayur-sayuran. Di dapur ini. Untuk teman-teman bisa di mute dulu. Lewat. Untuk teman-teman bisa di mute dulu. Sebelumnya mohon maaf tadi karena Zoom-nya ini nggak premium, jadi waktunya terbatas cuma 40 menit. Jadi kepada Stephen bisa kembali untuk melanjutkan. Terima kasih kepada moderator. Boleh kita lanjutkan? Boleh saya minta pendapat dari teman kita Franciscus Siombing soal pertanyaan yang tadi. Bagaimana pendapat dari Franciscus Siombing? Menurut saya makan makanan yang teratur dan mengkonsumsi sayur-sayuran, meminum air putih secukupnya, dan menghindari dari makanan atau minuman yang cepat saji. Seperti itu.
Terima kasih kepada teman kita Franciscus Siombing. Kita lanjut kepada teman kita Indah Sri Ramadhani. Bagaimana dengan Indah? Kalau upaya yang saya lakukan pada saat ini, sampai saat ini, itu biasanya cuma mengatur pola makan, teratur, misalnya 3 kali sehari, bahkan bisa sampai 4 kali sehari. Kalau misalnya untuk makanan-makanan yang cepat saji atau kayak Coca-Cola atau gimana, itu saya sulit untuk menghapusnya, karena saya benar-benar suka kayak gitu, makanan-makanan yang cepat saji, terus minum Coca-Cola, jadi sangat sulit. Jadi saya menggantinya dengan pola makan yang lebih teratur. Terima kasih. Terima kasih kepada Industri. Boleh kita lanjut kepada teman kita Hippolytus. Bagaimana dengan pendapat Hippolytus? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, untuk cara mengatasi MAH sendiri, saya tahu banyak cara. Tapi cara yang paling penting sebenarnya menurut saya adalah membangun kemauan dari dalam diri sendiri. Jadi, jika kita tahu banyak teori atau banyak hal-hal yang baik untuk mencegah penyakit itu, tapi kalau kita bangun kesadaran untuk melakukannya sama aja. Jadi pertama itu tadi, kesadaran untuk mau sembuh lah, bisa kita katakan mau sembuh, lalu kita bisa beranjak menuju ke cara-cara yang lebih spesifiknya seperti tadi, menjaga pola makan, menjaga juga jam makan seperti itu, pola hidup, mulai juga menerapkan pola hidup sehat, dan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman-minuman yang berpotensi menyebabkan penyakit MAH seperti itulah, menyebabkan iritasi pada lambung tadi semakin parah. Terima kasih. Jawaban yang bagus dari Hippolytus. Terima kasih kepada Hippolytus. Bagaimana dengan pendapat teman kita Gratio? Dipersilakan. Menurut saya agar MAH itu tidak datang kembali adalah caranya mengubah pola makan kita dengan lebih teratur agar tidak mengakibatkan MAH itu kambuh lagi, dan perubahan gaya hidup, dan jangan berpakaian ketat agar bagian daerah lambung itu tidak terlalu sempit dan agar bisa memberikan rongga, ruang atau gitu, dan memilih makanan porsi kecil dan tidak berlebihan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kita Gratio. Baiklah, itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi kita hari ini. Saya dapat mengambil kesimpulan, MAH merupakan penyakit yang terjadi pada lapisan perut dalam berupa nyeri dan panas pada lambung yang diakibatkan oleh infeksi, cedera, terlalu banyak konsumsi alkohol, dan kurangnya atau terlambatnya makan. Salah satu penyebabnya adalah terlambat makan tadi. Makanan yang harus dihindari ya seperti kopi atau hal-hal yang memiliki kafein, makan makanan pedas, dan makan makanan berminyak. Sekian dari FGD pada hari ini, fokus grup diskusi pada hari ini. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Stephen selaku fasilitator. Kami sebelumnya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk bergabung di Zoom pada sore hari ini, telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai sakit MAH. Mungkin sampai sini saja diskusi kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan jika terdapat kesalahan dari kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, tadi ada terputus Zoom-nya Kak, karena Zoom kami ada limitnya Kak. Bisa dilanjutkan jawabannya. Oh iya, puasa ya. Iya, tadi balik lagi, jadi karena tadi
kita terlalu sering balas dendam, kelaparan dari siang, nah kita tidak mikir lagi kesehatan lambung kita kayak gitu. Jadi usahakan makan dulu, minum air putih dulu sesuai sunnah, baiklah minum air putih dulu, makan kurma dulu, terus sholat, baru makan besar gitu. Itu tuh kalau kita menerapkan pola makan kayak gitu, insya Allah lambung kita juga sehat sebenarnya. Ayo dulu ada mah juga, tapi sekarang alhamdulillah tidak lagi sih, karena setelah tahu berarti selama ini salah sih pola makan Ayu gitu. Terus kayak abis makan biasanya langsung tidur, padahal lambung itu butuh waktu mencerna makanan kurang lebih 4 jam. Jadi 4 jam itu kalau bisa makan tuh 4 jam sebelum tidur, biar lambungnya itu tidak kaget itu, nah tidak kecapean dia. Jadi waktu tidur tuh dia harus bekerja lagi, karena malam itu kan buat istirahat. Jadi segala organ-organ itu tuh harusnya istirahat. Tapi kita lebih sering makan malam yang mepet-mepet tidur, padahal dia harus istirahat gitu. Tapi dia dipaksa bekerja di waktu dia istirahat. Nah itu juga meningkatkan faktor resiko penyakit MAH kayak gitu. Adi. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Pertanyaan sebelumnya adalah pertanyaan terakhir pada sesi Zoom kita pada hari ini. Okay. Kesimpulannya, MAH atau dispersia merupakan penyakit yang terjadi pada lapisan dalam perut berupa nyeri panas pada lambung yang diakibatkan oleh obat, infeksi, cedera, terlalu banyak konsumsi alkohol, rokok, dan tingkat stres. Salah satu penyebabnya yaitu pola makan yang tidak teratur dan pola hidup. Makanan yang harus dihindari itu seperti hal-hal yang berupa memiliki kafein, seperti kopi, makanan pedas, dan makanan berminyak. Terima kasih atas Zoom-nya pada hari ini. Terima kasih juga kepada dokter dan teman. Silakan, Dok. Nak nambahin. Ini ada ramuan herbal yang sudah tersaintifikasi ya. Jadi bisa lah diedukasi ke masyarakat, kan anak-anak SKM hobi edukasi kan, hobi keliling-keliling ke masyarakat gitu kan. Ini agak dikirim ke Alda ya bukunya. Jadi ini bisa diterapkan ke emak-emak lah yang hobi makan makanan herbal itu ya. Nah ini bisa membantu menurunkan resiko MAH. Jadi tanaman kayak jahe cak dua jempol gitu ya. Jahe 2 jempol ini, terus daun sembung, tahu tidak daun sembung? Nah pokoknya carilah daun sembung itu ya. Terus jintan hitam, jintan yang di pasar itu, sama kunyit. Itu direbus pakai 2 gelas air. Terus agak sampai jadi 1 gelas, diminum tiap pagi. Nah itu insya Allah mengurangi resiko asam lambung. Ini bukan yang ngarang ya, tapi ini sudah terstandar di Kemenkes. Agak kirim ke Alda ya. Bisa disebar sih ini. Bagus juga karena zaman sekarang kan sudah mulai mengarah ke pengobatan tradisional kan, kayak tanaman-tanaman herbal kayak gitu. Itu bermanfaat. Jadi agak di-share. Oke? Ya, terima kasih atas Dok. Namanya tadi dispepsia, bukan dispepsia, dispepsia. Ya, dispersia. Yo. Terlalu grogi, Dok. Tidak apa-apa grogi. Santai weh. Terima kasih kepada dokter. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ikut hadir di Zoom pada hari ini. Kita kembalikan kepada dokter. Terima kasih kepada Stephen Mona yang telah memimpin diskusi kita pada malam kali ini. Sebelumnya, apakah dari teman-teman yang ada yang ingin dipertanyakan atau maupun sharing lagi kepada Dr. Fatimah? Tidak.
membacanya. Mungkin sudah paham, Dok. Sudah paham semua dan sudah mengerti. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Fatimah yang telah meluangkan waktu untuk bisa bergabung ke Zoom diskusi tentang penyakit mah pada malam kali ini. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga manfaat. Ya. Maaf, Dok, sebelumnya ini boleh Kepada Stephen, boleh dilanjutkan untuk diskusi pada malam hari ini. Terima kasih kepada moderator. Mari kita lanjutkan perkenalannya kepada Saudara Alam. Dipersilakan daripada teman kita Alam. Mungkin teman kita sedang berada di gangguan juga. Bagaimana dengan Nurjana, teman kita Nurjana? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana Febriani. Perkenalkan, saya Nurjana Febriani dari Palembang, teman dari Alda Dwi Putri. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurjana. Sekarang kita mulai saja ke topiknya saja ya. Kita semua tahu, kita semua di sini pasti tahu lah apa itu mah kan. Sebelumnya saya ingin meminta pendapat teman-teman sekalian dulu. Apa sih yang teman-teman sekalian tahu tentang apa itu penyakit mah? Boleh minta pendapatnya kepada teman kita Olivia. Apa? Coba dipersilahkan pada teman Olivia. Baiklah, terima kasih Stephen. Jadi kalau menurut saya, mah itu adalah suatu kondisi di mana seseorang sedang mengalami akibat kurang makan atau sekian. Maaf kepada Olivia, bisa tolong diulang? Tadi Stephen bilang kalau tentang apa? Tentang apa yang teman-teman ketahui tentang penyakit mah? Itu adalah sesuatu yang seseorang rasakan apabila telat makan atau makan makanan yang salah, kayak pedas, sakit perut, sekian. Terima kasih kepada Olivia. Boleh kita lanjut kepada teman kita Nindya. Pendapatnya bagaimana? Izin untuk teman-teman semua, menurut saya itu mah itu penyakit yang berasal dari lambung. Jadi pusat sakitnya itu berada di lambung. Terima kasih. Terima kasih kepada Nindya. Boleh kita lanjut kepada teman kita Hana. Dipersilakan kepada Hana.
Baiklah, menurut saya penyakit MA itu ialah penyakit yang disebabkan karena infeksi pada lambung, yaitu bisa terjadi infeksi yang mengakibatkan nyeri pada lambung. Sekian. Jawaban yang bagus dari Hana. Terima kasih, Hana. Boleh kita lanjut kepada teman kita, Rido. Bagaimana pendapat dari Rido? Baik, menurut saya penyakit MAH ini sangat identik dengan kalangan anak kos. Jadi penyakit MAH ini yaitu penyakit yang disebabkan oleh tidak teraturnya pola makan dari manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Jawaban yang sangat menarik dari teman kita, Rido. Boleh kita lanjut. Terima kasih, Rido, sebelumnya. Boleh kita lanjut kepada teman kita, Alam. Bagaimana dengan teman kita, Alam? Baiklah, sama seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, kalau penyakit MA ini adalah penyakit yang dirasakan pada bagian tubuh perut yang diakibatkan oleh keterlambatan atau ketidakteraturan makan. Terima kasih. Terima kasih kepada Alam. Boleh saya minta pendapatnya dari Nurjana. Bagaimana dengan Nurjana? Dipersilakan. Baiklah, penyakit MA bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas, asam, dan minuman yang berkafein, dan itu akan menyebabkan asam lambung naik. Sekian, terima kasih. Jawaban yang bagus dari Nurjana. Boleh, terima kasih pada Nurjana. Boleh kita lanjut kepada Aprilia. Bagaimana pendapatnya? Persilakan. Jadi menurut saya, MAH adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami sakit dan perih pada bagian lambung yang biasa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti telat makan dan sering makan makanan yang pedas. Terima kasih. Sangat bagus dari teman kita, Aprilia. Boleh kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut teman-teman sekalian, apa saja pencegahan yang dapat dilakukan untuk terhindar dari penyakit MAH ini? Maaf, saya ulang. Menurut teman-teman sekalian, apa saja pencegahan yang dapat dilakukan untuk terhindar dari penyakit MAH ini? Dipersilahkan kepada teman kita, Alivia, boleh menjawab terlebih dahulu. Persilahkan, Alivia. Pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari penyakit MAH ini yaitu makan tepat waktu dan sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan dan tidak kurang. Sehingga untuk ketahanan tubuh juga sehingga perut dan organ-organ pencernaan dapat mencernanya dengan baik dan juga tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, terlalu asin atau terlalu asam agar usus dapat mencernanya dengan baik sehingga tidak terjadi yang namanya penyakit MAH dan tidak terdapat infeksi di dalam usus. Terima kasih. Terima kasih kepada Alivia. Jawaban yang sangat bagus. Boleh kita lanjut kepada teman kita, Nindya. Bagaimana dengan pendapat dari Nindya? Persilahkan kepada Nindya. Kalau menurut saya sih caranya itu simpel banget. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Gitu aja sih. Terima kasih kepada Nindya. Saya boleh minta jawaban pendapat dari Hana. Bagaimana dengan Hana? Silakan, Hana. Baiklah, menurut saya makanlah makanan yang teratur, makanan yang sehat, dan makanlah makanan yang tidak terlalu pedas. Sekian. Terima kasih kepada Hana. Boleh kita lanjut kepada teman kita, Rido. Baik, menurut saya untuk mencegah penyakit MAH ini sangat mudah. Yaitu kita cukup memperhatikan pola makan kita
dan menjaga apa yang kita makan, seperti memakan makanan yang sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf, kepada Rido, boleh diulang jawabannya? Baik, saya ulangi lagi ya. Menurut saya untuk mencegah penyakit MAH ini cukup simpel, yaitu kita cukup mengatur pola makan kita dengan teratur, yaitu tepat pada jadwalnya. Dengan cara mungkin menggunakan alarm atau minta diingatkan oleh doi. Jawaban yang sangat menarik dari Rido. Terima kasih, Rido. Bagaimana pendapat dari teman kita, Alam? Mungkin juga menarik bagaimana? Persilakan pada Alam. Baiklah, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, untuk mencegah penyakit MAH, kita harus hindari makanan berlemak dan berminyak. Karena kedua jenis makanan ini akan sulit dicerna dalam lambung. Sehingga makanan akan tertinggal lebih lama pada lambung yang mengakhirkan asam lambung naik ke tenggorokan. Terima kasih. Jawaban yang bagus dari Alam. Terima kasih, Alam. Boleh kita lanjut kepada teman kita, Nurjana. Bagaimana dengan pendapat Nurjana? Dipersilakan. Baiklah, cara menghindari penyakit MAH dengan menjaga pola makan dan menghindari mengkonsumsi makanan yang pedas, asam, dan minuman yang berkafein tinggi. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurjana. Jawaban yang bagus. Baru kita lanjut kepada teman kita, Aprilia. Boleh kita ketahui bagaimana pendapatnya? Diminta. Persilahkan kepada Aprilia. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit MAH. Itu diantaranya itu jangan telat makan, terus menghindari makanan yang bisa memicu penyakit MAH, seperti makanan-makanan yang pedas atau makanan yang dan minuman yang mengandung kafein, serta melakukan istirahat yang cukup. Ya. Jawaban yang sangat bagus dari Aprilia. Boleh kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Menurut teman-teman sekalian, faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan penyakit MAH ini? Maaf, diulang. Menurut teman-teman sekalian, faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan penyakit MAH ini? Boleh saya minta pendapat dari Alivia. Persilahkan kepada Alivia. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya MAH. Menurut saya sendiri itu tuh kebiasaan merokok, kebiasaan meminum kopi, kebiasaan salah. Oh. Ulang. Ya. Silakan. Jadi menurut saya caranya tuh dengan biasanya apa tadi lupa. Pertanyaannya, maaf, kepada menurut teman-teman sekalian, faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan penyakit MAH? Kepada saya ulang sekali lagi, teman-teman sekalian, faktor risiko apa yang menyebabkan penyakit MAH? Dipersilahkan kepada teman kita Alivia. Resikonya tuh kalau punya hobi makan pedas, itu makanan pedas sangat berpengaruh dalam mempengaruhi MAH. Terus kayak sering olahraga sama makasih. Jawaban yang sangat bagus dari teman kita Alivia.
Boleh kita minta pendapat. Terima kasih Alivia sebelumnya. Boleh kita minta pendapat dari teman kita Nindya. Bagaimana dengan Nindya? Silahkan. Faktor yang pertama itu bisa diawali dengan stres. Kan kalau stres kan biasanya ada yang tipe yang kalau stres mau makan. Kalau nafsu makan berarti kan apa aja dimakan. Jadi nggak bisa ngontrol makanan yang masuk. Kedua ada yang tipe kalau stres tuh nggak mau makan. Nah dari sini juga bisa mempengaruhi. Berarti kan nggak ada makanan yang masuk. Berarti lambung tidak melakukan aktivitasnya kan. Jadi asam di lambung itu keluar untuk beraktivitas, tapi nggak ada bahan untuk diolah itu. Terus yang kedua dari pola makan, dari pengalaman dari teman-teman aku yang ada mah, biasanya orang yang kena mah itu pertama dia hobi makan pedas. Pokoknya makan pedas aja gitu, nggak ada jedanya gitu. Terus yang kedua sering minum minuman yang bersoda atau yang masem-masem gitu. Terus juga karena apalagi kalau masih kecil itu jangan dibiasain minum atau makan yang vitamin C. Soalnya saya pernah dikasih tahu dokter kalau kebanyakan mengonsumsi vitamin C itu bisa mengkikis dinding lambung. Ya. Terima kasih kepada Nindya, jawaban yang sangat bagus. Boleh kita lanjut kepada teman kita Hana. Bagaimana pendapatnya dari teman kita Hana? Persilahkan kepada Hana. Baiklah, menurut saya faktor penyebab penyakit MA itu bisa saja yaitu faktor gaya hidup yang tidak sehat, seperti banyak mengonsumsi kafein, alkohol, dan minuman yang bersoda. Dan juga terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang pedas, berminyak, dan berlemak. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Hana. Boleh kita lanjut kepada teman kita Rido. Dipersilakan kepada Rido. Pendapat saya sama dengan Nindya tadi. Jawabannya maksudnya pendapatnya sama. Bisa diulang gitu pendapatnya bagaimana kan. Terima kasih kepada Rido. Maaf sebelumnya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa misalnya kan stres nih. Stres ini ada dua tipe. Ada yang suka makan dan yang tidak ingin makan. Nah, apabila masuk tipe yang kedua tadi, maka otomatis akan memicu terjadinya MA. Jawaban yang bagus dari teman kita Rido. Terima kasih Rido sebelumnya. Boleh kita lanjut kepada teman kita Alam. Bagaimana pendapatnya? Dipersilahkan. Dipersilakan kepada teman kita Alam. Mungkin Alamnya lagi gangguan jaringan, bisa dilanjutkan ke yang lain dulu kan? Baiklah, boleh kita lanjutkan kepada teman kita Nurjana. Bagaimana pendapatnya? Persilakan kepada Nurjana. Baiklah. Sebelumnya mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Baiklah, menurut teman-teman sekalian, faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan penyakit MA? Oke, menurut saya faktor yang sangat umum terjadi penyebab penyakit MA yaitu karena pola makan itu jam makan yang tidak teratur. Jadi jam makan yang telat bisa menyebabkan penyakit MA serta dengan mengonsumsi secara berlebihan makanan yang pedas, asam, dan minuman yang berkafein tinggi bisa menyebabkan penyakit MA. Terima kasih. Jawaban yang sangat menarik dari Nurjana. Terima kasih Nurjana. Boleh kita lanjut kepada teman kita Aprilia.
Dipersilakan kepada Aprilia. Jadi menurut saya faktor risiko dari penyakit MAH itu mungkin hampir sama kayak pendapat sebelumnya. Itu seperti mengkonsumsi makanan yang berminyak, berlemak, dan terlalu pedas. Lalu itu terlalu banyak mengkonsumsi minuman bersoda dan berkafein. Dan satu lagi ada yang pernah saya baca itu terlalu banyak mengkonsumsi coklat. Terima kasih. Terima kasih kepada Aprilia. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Menurut teman-teman sekalian, apakah teman-teman sekalian mengetahui apa saja gejala penyakit dari MAH ini? Maaf, saya ulang. Menurut teman-teman sekalian, apakah teman-teman mengetahui apa saja gejala dari penyakit MAH ini? Dipersilahkan kepada teman kita, Olivia. Teman kita, Olivia. Silakan. Mana nih? Jadi gejala dari MAH ini biasanya itu sakit perut, sakit di daerah perut, khususnya lambung, terus merambat ke daerah usus. Jadi mungkin dari bagian kanan perut itu pertama yang kena sakit, terus nanti bakal ngerambat ke bagian tengah dan bisa tengah terus biasanya juga terkena ada yang namanya mual, terus kayak begah, rasa begah. Saya rasanya itu. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus dari teman kita, Olivia. Terima kasih, Olivia, sebelumnya. Boleh kita lanjut kepada bagaimana dengan pendapatnya? Kalau sepengetahuan saya, kalau sakit MAH itu posisi perut yang sakit itu bukan sebelah kanan tapi sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu biasanya usus buntu. Jadi biasanya kalau orang yang kena MAH untuk level rendah itu biasanya nyari belah kiri. Tapi untuk yang udah kronis itu biasanya udah susah berjalan. Terus bisa nyerang ke ulu hati juga. Terus ada juga yang tipenya kalau sakit MAH itu dia pusing, itu juga bisa salah satu gejala juga. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus dari Nindya juga. Terima kasih Nindya. Boleh minta pendapat dari teman kita Hana. Bagaimana dengan Hana? Baiklah, sebelumnya saya kurang mengetahui gejala-gejala penyakit MAH itu. Tetapi yang saya ketahui yaitu nyeri pada lambung. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Hana. Selanjutnya dilanjutkan kepada teman kita Rido. Bagaimana dengan Rido? Pendapatnya. Baik, menurut pendapat saya, gejala penyakit MAH yang umumnya yaitu sakit di perut. Tapi saya tidak tahu di bagian mana, atau di kiri, kanan kah, atau di bawah. Tapi yang saya tahu sakit perut. Nah, gejala yang selanjutnya yaitu sakit kepala. Dikarenakan kan tadi sakit perut nih, pasti saraf di otak itu pasti merespon sehingga timbulnya sakit kepala. Terima kasih. Terima kasih kepada Rido. Boleh kita lanjut kepada teman kita Alam. Teman kita Alam dapat memberikan pendapat. Mungkin teman kita sedang dalam masalah jaringan. Boleh kita lanjut kepada teman kita Nurjana. Bagaimana pendapatnya? Silakan kepada Nurjana. Baiklah, menurut saya gejala umum biasa yang terjadi pada penderita penyakit MAH itu nyeri di lambung,
ada juga yang sering bersendawa dan merasakan nyeri di ulu hati. Sekian, terima kasih. Jawaban yang bagus dari Nurjana. Terima kasih Nurjana. Dipersilakan kepada teman kita Aprilia. Bagaimana pendapatnya soal pertanyaannya? Jadi menurut saya, gejala umum pada penderita sakit MA itu seperti nyeri pada bagian lambung, nyeri dan perih pada bagian lambung, lalu itu mual dan muntah biasanya, lalu sakit pada kepala. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus dari teman kita Aprilia. Kita lanjut ke pertanyaan kita yang kelima. Menurut teman-teman sekalian, apakah penyakit MAH dan asam lambung itu sama? Maaf sebelumnya. Menurut teman-teman sekalian, apakah penyakit MAH dan asam lambung itu sama? Dipersilahkan kepada teman kita Alivia. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau menurut saya, antara MAH sama asam lambung itu berbeda. Keduanya memang menyerang lambung, namun ketika seseorang memiliki penyakit ini, maka gejala-gejala yang diberikannya itu berbeda. Dan penyebabnya ada sebagian yang sama, namun juga ada terdapat beberapa perbedaan yang dapat menyebabkan kedua hal ini. Terima kasih. Jawaban yang bagus dari teman kita Alivia. Terima kasih Alivia sebelumnya. Boleh kita lanjut kepada teman kita Nindya, dipersilahkan. Menurut saya kalau secara diagnosis penyakit MAH sama asam lambung itu berbeda, tapi kesamaannya itu sama-sama pusat sakitnya itu di lambung. Terus kalau MAH itu biasanya yang sakitnya itu bagian dari lambungnya, dari dinding lambungnya. Kalau asam lambung itu dari aktivitas asam yang ada di lambungnya itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Nindya. Kita lanjut kepada teman kita Hana. Silakan kepada Hana. Baiklah, menurut saya asam lambung dan MA itu berbeda. Tetapi gejala-gejalanya sama, yaitu bisa mengakibatkan sakit perut. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Hana. Kita lanjut pada teman kita Rido. Bagaimana pendapatnya? Baik, menurut saya penyakit MAH dan asam lambung ini berbeda. Tapi untuk alasannya saya kurang tahu. Terima kasih kepada Rido. Kepada teman kita Nurjana. Silakan. Teman kita Nurjana dipersilakan. Mungkin lagi ada bermasalah jaringan. Kita lanjut kepada teman kita Aprilia. Dipersilakan kepada teman kita Aprilia. Jadi menurut saya penyakit MAH dan asam lambung itu berbeda karena saat kita mengalami sakit MAH itu kita pasti akan merasakan sakit yang perih pada lambung. Namun ketika kita mengalami asam lambung, kita belum tentu mengalami sakit perih tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kita Aprilia. Bagaimana? Apakah teman kita Nurjana dapat memberikan pendapat? Ya baiklah, menurut saya kurang mengetahui apakah asam lambung dan penyakit MAH itu berbeda. Namun menurut informasi yang pernah saya baca, penyakit MAH itu disebabkan oleh aktivitas asam lambung yang bersentuhan dengan dinding lambung. Terima kasih.
Jawaban yang sangat bagus dari Nurjana. Pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan terakhir dari kita, dari sesi FGD hari ini. Maka saya dapat mengambil kesimpulan. MAH merupakan penyakit yang terjadi pada lapisan dalam perut berupa nyeri dan panas pada lambung, yang diakibatkan oleh infeksi, cedera, atau terlalu banyak konsumsi alkohol. Salah satu penyebab dari MAH ini adalah terlambat makan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian telah mengikuti FGD atau forum grup diskusi pada hari ini. Dipersilakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Stephen. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan pada malam hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berkenan untuk bergabung berdiskusi bersama kami mengenai topik penyakit MAH pada malam hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, boleh dimulai. Ya, mulai, Mas. Udah, langsung mulai yuk. Udah semula ya. Ya, mulai, Mas. Siapa moderatornya nih? Saya. Rio, Muhammad Akbar ya. Stephen Elvin, Anissa Lutfia, Alda, Marsyalina. Ya, berlima ya. Ya. Aja berlima. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman dan juga Dr. Fatimah Konita yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk bisa hadir di dalam Zoom pada malam kali ini dan membahas yang berdiskusi tentang penyakit MAH. Baik, sebelum kita memulai diskusi pada malam ini, angka baiknya kami memperkenalkan diri dulu kepada Dr. Fatimah agar bisa lebih dekat, mungkin bisa bertemu di lain waktu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Septiansa sebagai moderator dan ada Stephen Ervin Simamora sebagai fasilitator dan juga ada Marcelina, Anissa dan juga Alda sebagai notulensi. Kami di sini dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan tahun 2019 semester 4 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Dan pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas oleh dosen untuk mengundang seseorang narasumber dari tenaga kesehatan yang akan diajak diskusi tentang penyakit MAH yang akan kita bahas pada malam kali ini. Sebelum kita mulai diskusi pada malam kali ini, nanti akan diteruskan oleh Stephen Ervin Simamora sebagai fasilitator. Pada Stephen Ervin, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Terima kasih kepada Dr. Fatimah Konita karena dapat berkumpul pada Zoom kita pada hari ini. Pada pertemuan hari ini, saya Stephen Ervin Simamora selaku fasilitator. Saya akan memfasilitasi diskusi kita pada hari ini tentang penyakit MAH. Tujuan kami di sini untuk bertanya-tanya atau sharing kepada dokter tentang penyakit MAH. Tapi sebelum itu, bolehkah kepada dokter untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Kepada dokter, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Fatimah Konita Diana. Panggil saja Dr. Konita ya. Konita aja. Ayu beda apa-apa. Lahiran tahun 95. Alumninya Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Angkatan 2014. Sekarang sedang bekerja di Rumah Sakit Depati Bahrin
Sungai Liat Bangka sebagai dokter internship gitu. Mungkin itu saja perkenalannya. Terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya, Dok. Nah, boleh kita masuk kepada topik diskusi? Boleh, silakan. Santai baik ya. Pertanyaan pertamanya, ya Dok. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan penyakit MAH? Menurut dokter, menurut dokter apa, Dok? Dipersilakan kepada dokter. Oh ya, jadi ini campur-campur bahasanya tidak apa-apa ya? Oh, tidak apa-apa, Dok. Tidak apa ya. Jadi sebenarnya MAH itu berasal dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda yang artinya demam atau somage, masyarakat yang dulu dijajah yang dulu dijajah oleh Belanda. Jadi MAH itu sebenarnya artinya lambung. Aslinya tuh lambung. Jadi nggak ada istilah penyakit MAH. Kalau di medis lebih tepatnya tuh dispepsia. Dispepsia. Gitu. Jadi dispepsia itu adalah rasa tidak nyaman, terbakar, sama rasa penuh. Biasanya itu mudah gitu. Tadi ada yang nanya lagi? Boleh lanjut ke pertanyaan kedua, Dok? Halo? Silakan, Dok. Oh ya, terus dispepsia itu kalau di dunia medis tuh ada dua ya. Ada dispepsia fungsional sama ada dispepsia organik. Jadi dispepsia fungsional itu adalah rasa tidak nyaman di lambung yang disebabkan karena peningkatan dari asam lambungnya saja tanpa ada kerusakan di organnya. Sedangkan kalau dispepsia organik itu di lambungnya memang ada kelainan, seperti misalnya lambungnya tuka atau berlubang atau jadi tipis kayak gitu. Jadi dia ada dua jenis dispepsia itu. Tapi di masyarakat umum mengenalnya dengan sebutan MAH kayak gitu. Udah. Itu sih. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Boleh di pertanyaan kedua, Dok? Boleh. Silakan. Yang nanya cuma Stephen. Tidak ganti-gantian cek itu. Tidak. Fasilitas. Oh, fasilitas. Oke. Ya, pertanyaan nomor 2. Apa saja gejala dari penyakit MAH atau dispepsia tadi, Dok? Kepada dokter, dipersilakan, Dok. Dispepsia ya. Pasti kan rata-rata masyarakat di Indonesia, terutama masih anak-anak muda itu sering ya kena penyakit MAH, kan mudah. Nah, yang dirasakan itu kayak nyeri di ulu hati, kalau bahasa gitu tuh. Nyeri di perut bagian kiri atas, di tengah-tengah itu, atau di bagian kiri. Kalau kan di bawah sternum, kalau bahasa Inggris. Sternum tuh pokoknya di bagian perut atas lah ya, kan. Terus pasiennya tuh biasanya sering sendawa, terus juga ada bisa sampai keringat dingin, atau juga bisa sampai nyeri kepala. Gitu. Dan yang seringnya itu pasiennya ini tuh mudah sekali kenyang ketika makan kayak gitu. Itu gejala-gejala yang biasanya timbul pada pasien-pasien dengan dispepsia atau biasa disebut dengan MAH kayak gitu. Mungkin ada yang mau ini ditanyakan dari sekitar itu gejala-gejalanya? Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya soal gejala-gejalanya? Mungkin ada sharing pengalaman gitu yang pernah
gejala mah atau merasa sakit mah gitu-gitu? Ada keluhan lain mungkin? Izin saya ini mau sharing, Dok. Oh iya, boleh. Kepada Mas Shalina, dipersilakan. Perkenalkan sebelumnya, saya Marsalina Rukiri Merita, mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Unsri 2019. Saya mau sedikit sharing, Dok. Saya kan punya riwayat penyakit mah. Jadi, enggak juga itu udah termasuk mah yang berat atau gimana. Tapi kalau misalnya udah kena mah itu tuh bener-bener yang sakitnya itu kadang mau jalan itu susah, terus kalau mau tegak, mau berdiri gitu sakitnya tuh benar-benar kayak neken banget, nah gitu, Dok. Nah jadi kalau misalnya yang kayak gitu tuh udah termasuk mah yang berat atau gimana, Dok? Oh iya, mah yang berat sebenarnya itu untuk menilai mah itu berat atau ringan, kita lihat dari gejala klinisnya ya. Kalau nyeri itu wajar dirasa oleh orang-orang yang terkena penyakit mah. Pemeriksaan lebih lanjut, itu pemeriksaan endoskopi. Jadi kita lihat apakah ada kerusakan organ di lambung itu. Jadi kalau dispepsia, mungkin adik masih mungkin Marshila ya, manggilnya siapa? Lina manggilnya. Panggilannya Keke. Oh, Keke. Oh, pantas tadi yang ngundang Rok Keke. Siapa nih Rok Keke? Iya. Nah, iya, jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dulu buat melihat itu tuh sebenarnya mahnya itu atau dispepsianya itu dispepsia fungsional atau dispepsia organik. Kalau fungsional tadi cuma karena peningkatan asam lambung, kalau organik itu ada kerusakan di lambungnya. Nah, kalau udah sampai kerusakan di lambung, biasanya kalau yang sudah sangat parah, itu bisa terjadi sampai muntah darah atau BAB berdarah, kayak gitu. Karena lambungnya sudah tukak atau sudah bolong lah ya, kalau bisa dibilang. Nah, itu tuh menyebabkan perdarahan. Nah, perdarahan di lambung tadi menimbulkan gejala fisik berupa muntah darah dan juga bisa sampai BAB berdarah, kayak gitu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, kayak gitu. Buat lihat itu sudah parah nian atau belum. Tapi kalau untuk gejala klinisnya memang wajar, wong sakit mah itu tuh nyeri perut kayak gitu, rasa tidak nyaman, susah berdiri itu tuh wajar. Jadi harus dijingok lagi, sudah rusak. Tapi Dok, kalau misalnya yang kayak gini, Dok, kan misal saya itu belum kerasa sakit mah, tapi kadang tuh udah diingatkan sama orang tua atau kalau lagi sama teman diingatkan udah makan belum ini, terus belum mau makan, Dok. Nah, tapi belum kerasa itu tuh mau mah. Tapi pas udah makannya baru kerasa sakitnya, Dok. Padahal udah makan, itu berarti udah efek dari telat makannya ya, Dok? Jadi kan lambung itu dia punya jam-jam tertentu untuk keluar. Kayak karena kita nih warga Indonesia yang punya kebiasaan makan 3 kali sehari, jadi dia punya jadwal kayak itu. Badan kita tuh punya irama sirkadian punya timing yang dia tuh sudah terbiasa terbentuk, kayak asam lambung biasa waktu kita makan siang, karena dari kecil kita makan siang kan. Nah, di situ di waktu-waktu tertentu yang sudah menjadi kebiasaan, dia meningkat di situ. Ketika kita telat, dia jadi kaget cek itu lambungnya tuh. Ada fase dia di mana dia kaget dan dia tuh ketika kita makan dia jadi sakit. Nah, itu dispepsia itu ada 2 kan, fungsional sama organik. Nah, yang organik itu dia ada ulcus gaster sama ulcus pepticum. Itu panjang sih penjelasannya. Jadi kalau ulcus gaster itu dia ketika kita makan tiba-tiba sakit. Nah, kayak itu lebih panjang lagi, lebih kompleks lagi penjelasannya. Jadi kalau kayak gitu tuh iya itu karena peningkatan asam lambung yang terjadi karena tadi telat makannya tadi itu. Gitu. Karena kaget dia kan biasanya ada jadwalnya kayak itu. Gitu. Oke. Ya, makasih, Dok. Oke. Informasinya. Terus ada lagi. Terima kasih kepada Marsyalina atas sharingnya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan ketiga? Boleh.
Kami juga kurang paham nih, Dok. Apa saja penyebab penyakit MAH itu, Dok? Kan penyebabnya itu ada banyak. Kira-kira apa saja, Dok? Dan kenapa? Sebenarnya penyakit MAH itu tuh, jawab ya. Sebenarnya penyakit MAH itu lebih ke pola hidup seseorang sih. Kayak pertama, karena tadi kita punya irama sirkadian, terus kita punya kebiasaan makan orang Indonesia 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Kebiasaan konsumsi kafein kayak kopi, teh yang berlebihan, itu mengiritasi lambung. Terus konsumsi alkohol, kayak minum-minuman keras, itu juga itu lebih banyak dibanding kita makan sedikit kayak gitu. Nah, sebenarnya konsep yang bagus untuk orang-orang yang kena sakit MAH itu makannya itu sedikit-sedikit tapi sering, bukan sekaligus banyak. Terus kita ini kan makan kebiasaannya makan itu terburu-buru ya. Nah, makan terburu-buru itu juga bisa menstimulus pengeluaran asam lambung yang berlebih kayak gitu. Terus yang kedua pola hidup, pola makan. Yang ketiga adalah kegemukan. Nah, ketika seseorang memiliki tingkat atau berat badan yang berlebih, itu nanti pengosongan lambungnya yang lambat kayak gitu. Jadi pengosongan lambung yang lambat ini juga bisa menyebabkan MAH. Terus juga selanjutnya adalah merokok. Rokok itu punya sifat iritatif pada organ-organ mukosa-mukosa tubuh kayak saluran pernafasan. Lambung kita ini juga sensitif terhadap rokok, yang mana rokok itu bisa menyebabkan iritasi di lambung. Kita yang biasa makan banyak, terus ngunyahnya tuh terlalu cepat, tidak memang benar pola hidup Rasulullah tuh ya. Kalau mohon maaf kalau ada yang bukan muslim, jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak makan sampai kenyang, terus makan dikunyah 33 kali kan. Nah, itu tuh benar kalau makan terlalu banyak itu meningkatkan faktor risiko peningkatan asam lambung yang berlebih. Terus juga selain itu makan yang terlalu cepat itu kan otomatis proses pengunyahannya nggak selesai kan. Jadi lambung melakukan kerja yang ekstra untuk menghaluskan makanan kayak gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan faktor resiko jadi penyakit MAH kayak gitu. Itu sih penyebab-penyebab penyakit MAH. Ada lagi? Kepada teman-teman, apa ada tanggapan? Izin dok, mau bertanya sekalian. Boleh. Jadi gini dok, kan saya dari semenjak SMA sudah mengidap penyakit MAH. Bahkan pas kelas 3 SMA itu kan pernah ikut kema, terus besoknya setelah pulang kema itu langsung masuk ke UGD, terus didiagnosis kena kronis MAH dok. Jadi selama dari SMA itu sampai sekarang itu paling kalau lagi kambuh dikasih obat antasida sama lansoprazol. Nah, tapi seringkali itu setelah minum obat itu kadang kambuh lagi, padahal makan udah teratur, pola hidup juga udah teratur, tapi sering kambuh dok. Nah, yang akan saya tanyakan ini, apakah ada resep yang dari dokter sendiri tentang obat MAH itu sendiri dok? Itu kambuhnya waktu kapan? Pasti ada stres atau lagi banyak. Biasanya kan anak muda zaman sekarang tingkat stresornya tinggi kan. Terus tingkat apa ya? Karena banyak nian tantangan yang dihadapi sekarang itu tuh karena tidak mungkin penyakit MAH itu timbul tanpa ada trigger kayak gitu. Apa? Stres? Macam mana?
Ada yang dipikiri? Beda. Kalau stres tuh beda. Tidak ada. Mungkin kan tiap sore kan ini saya sering jogging, terus sering juga main volley. Nah, tapi pas pulang itu langsung makan kan. Nah, terus pas sekitar jam 10-9 itu lah kambuh lagi, dong. Sering kambuh, dong. Tapi jangan dikageti lambungnya tuh. Ya, tapi apa? Maaf. Tapi yang obat itu lansoprazol sama itu ya. Sama antasida diminum. Sama ya. Pokoknya lambung tuh jangan dikageti kan. Tadi kan berarti lagi lapar nian ya, terus langsung makan ya. Ya. Iya, dong. Ya, jangan cek itu. Pulang jogging gitu langsung makan. Pasti langsung makannya langsung banyak itu kan? Paling sepiring mungkin. Ya, sepiring nasinya enggak tahu seberapa. Ya, pokoknya lambung tuh jangan dikageti. Jadi kita jangan makan terlalu banyak secara tiba-tiba. Jadi waktu habis olahraga minumlah dulu air putih, makanlah dulu buah atau apa. Jangan dibikin kaget lambungnya. Lalu lumayan kenyang sedikit, baru makan nasi kayak gitu nah. Nah, hal-hal itulah yang susah merubahnya orang Indonesia nih. Padahal lambung tuh memang enggak pacak dikageti aja, asam lambungnya tuh cepat naik cek itu nah. Jadi ya tadi konsepnya pokoknya jangan dikageti, makan dulu sedikit, terus kita baru ketika kita merasa perutnya nyaman, baru makan yang besar cek itu nah. Resepnya cek itu sih. Resep penyakit mah itu makanlah sedikit-sedikit tapi sering, bukan makan sekali banyak. Dengan konsep mengunyah yang tadi sampai halus, jangan masih keras langsung ditengok cek itu nah. Itu. Nah, kalau yang untuk resep obat kalau dari dokter sendiri sebenarnya kalau resep-resep untuk obat-obatan mah itu benar tadi pakai golongan PPI, lansoprazol, omeprazol, terus juga antacid untuk menurunkan asam lambungnya. Tapi obat-obat tersebut juga tidak salah dikasih obat-obat itu. Ada juga sucralfate untuk melindungi mukosa lambungnya ya. Tapi obat-obat tersebut tuh diberikan sesuai indikasi. Kan adik memang kita kan kalau mukosa lambungnya ada tukak, kita kasih pelindungnya tadi sucralfate. Karena kita kan tidak tahu adik nih mukosanya cak mana, cak itu kan. Jadi benar dikasih antasida. Dan tadi konsep dengan mah itu balik lagi ke pola hidupnya tadi. Kalau obat-obatan sih sebenarnya dia itu menangani penyebabnya baik sih. Tidak sampai yang penyebab intinya tidak, cak itu. Cuma asam lambungnya dituruni, cak itu. Mukosanya dilindungi, cak itu. Metode pengobatannya itu. Gitu. Baik, dok. Mungkin itu baik, dok. Siap. Sama-sama. Terus? Terima kasih kepada Akbar atas sharingnya dan terima kasih kepada dokter atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut dokter, apakah sakit mah dapat menimbulkan kematian? Kan kalau sakit mah dibiarkan saja bisa dapat menyebabkan tukak lambung dan lain-lain. Apakah bisa menyebabkan kematian seperti itu? Bisa menyebabkan kematian. Jadi ketika asam lambungnya terus dibiarkan naik, terus tidak ditata laksana dengan benar, terus pola hidupnya tidak berubah. Misal pada seseorang yang mengkonsumsi alkohol. Nah, alkohol, terus minuman-minuman yang mengiritasi lambung kayak kafein yang berlebih, kopi, teh yang berlebih, itu kan bisa mengiritasi lambung. Lama-lama dinding lambungnya tuh jadi tipis. Nah, sedangkan meskipun dinding lambung jadi tipis, produksi asam lambung itu tetap terproduksi. Tapi dinding lambung yang tipis itu terkikis oleh asam lambungnya sendiri. Nah, ketika terkikis, dia tipis, bisa jadi berdarah. Nah, itu yang pertama. Berdarah, perdarahan yang banyak, bisa menyebabkan anemia pada pasien dengan MAH tadi, atau dispepsia organik tadi. Anemia, kalau tidak segera dilaksanakan, bisa meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien dengan
mah dispepsia organik yang kronis, terus tidak ditata laksana dengan baik, tidak melakukan perubahan pola hidup. Jadi di pojok lambung itu ada organ namanya esofagus. Esofagus itu mukosanya berbeda dengan mukosa lambung ya. Nah, ketika asam lambung itu naik ke esofagus, dia akan merubah struktur histologi dari esofagus itu. Nah, struktur histologi dari esofagus tadi, kebayang nggak sih organnya? Jadi ini esofagus, pasti mudah SKM tahu lah ya. Ini esofagus, ini lambung. Nah, itu esofagus itu struktur histologinya bisa berubah kalau terkena asam lambung yang terus-menerus. Ketika struktur histologinya berubah, dia bisa meningkatkan faktor risiko jadi kanker. Keganasan. Nah, keganasan itulah yang bisa menyebabkan kematian, karena kan keganasan atau kanker itu kan bisa menyebar ke metastasis ke organ-organ manapun kayak itu. Bisa kalau sudah separah itu sih. Benar. Lagi. Bisa ya seperti itu, kayak menyebabkan jadi kanker seperti itu. Jadi keganasan ya kalau sampai GERD, terus GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung reflux atau naik ke esofagus. Nah itu. Terus berubah struktur histologi esofagus jadi keganasan gitu. Itu bisa. Gitu. Terima kasih jawabannya, Dok. Pertanyaan kelima. Makanan dan minuman apa saja yang sebaiknya dihindari untuk orang-orang yang memiliki penyakit MAH atau dispersia ini? Makanan-makanan yang mengiritasi lambung. Makanan yang mengiritasi lambung, sambal, karena dia mengandung capsaicin. Capsaicin itu mengiritasi lambung. Yang kedua, minyak-minyakan, itu mengiritasi lambung. Boleh, tapi jangan berlebih. Segala sesuatu itu bagus, asal cukup ya, tidak berlebih. Terus makanan-makanan, minuman-minuman kayak alkohol itu ya, anak-anak zaman sekarang kan banyak ya, terus kafein yang tinggi, kopi, teh kayak gitu-gitu. Terus itu sih makanan-makanan ya. Kalau pola hidup tadi jangan makan terlalu banyak secara tiba-tiba ya. Kalau begoyor tidak apa-apa. Terus mengunyahnya harus diperbaiki 33 kali sampai halus lah pokoknya. Terus apa lagi ya? Pola hidup, makanan. Yang obesitas, yang memiliki berat badan berlebih, turuni berat badannya gitu. Paling itu sih makanan-makanan. Lagi. Terima kasih, Dok. Ke pertanyaan nomor 6. Nah, kira-kira bagaimana, Dok, tips and triknya untuk mencegah penyakit MAH pada saat berpuasa seperti itu? Kan orang yang berpuasa pasti makannya pasti ditahan. Kemungkinan juga bisa telat makan. Bagaimana tipsnya? Dokter, silakan. Sebenarnya puasa menyebabkan MAH tuh menurut apa yang saya pelajari itu hoax ya. Karena sebenarnya puasa itu malah mengistirahatkan lambung. Lambung tuh butuh waktu buat istirahat. Tapi tadi kembali ke pola makan kita yang salah. Kita nih biasanya sahur nggak mepet-mepet subuh. Jadi kan sebaiknya kita makan sahur diakhiri kan, atau mendekati subuh. Nah, ketika kita makan sahur yang diakhiri atau mendekati subuh, itu jadi perut kita tuh makanan tuh masih jadi lambung dalam waktu yang cukup lama kayak gitu. Sedangkan kalau sudah makan jam, waktu asam lambung meningkat seperti biasanya, kaget kan ya. Terus pertama itu, jadi mengakhirkan bersahur, sahurnya diakhiri, deketi subuh baik. Yang kedua, kebiasaan kita yang biasa menyebabkan tadi sahur diakhiri dan konsumsi makan makanan yang tidak menyebabkan lambung iritasi. Tadi jangan minyak-minyak, jangan minum kopi waktu sahur kayak gitu. Terus kebiasaan berbuka yang salah. Jadi kita tuh karena keto kalap
kita kelaparan, langsung tadi makan banyak. Padahal kita tidak sayang tuh dengan lambung kita yang dia tuh seharian istirahat, tiba-tiba kita kaget ya dengan makanan kita yang banyak. Jadi minumlah dulu air putih, kurma, terus sholat dulu kayak gitu. Baru makan kayak gitu, dan jangan langsung banyak karena wong puasa nih banyak yang balas dendam sih waktu buka, jadi dia tidak mikiri lambungnya lagi kayak itu. Nah, jadi makannya ya secukupnya baik, tidak usah berlebih kayak itu. Dan kalau nak nyemil deh sedikit-sedikit. Nah, itu bisa bikin lambung kita aman dan nyaman kayak itu. Itu tadi yang kita tuh malah menyalahkan puasa, yang mindset kita jangan puasa. Maaf sebelumnya, tadi ada terputus Zoom-nya Kak, karena Zoom kami ada limitnya Kak. Bisa dilanjutkan jawabannya. Oh iya, puasa ya. Iya, tadi balik lagi, jadi karena tadi kita terlalu sering balas dendam, kelaparan dari siang, nah kita tidak mikir lagi kesehatan lambung kita kayak gitu. Jadi usahakan makan dulu, minum air putih dulu sesuai sunnah, baiklah minum air putih dulu, makan kurma dulu, terus sholat, baru makan besar gitu. Itu tuh kalau kita menerapkan pola makan kayak gitu, insya Allah lambung kita juga sehat sebenarnya. Ayo dulu ada mah juga, tapi sekarang alhamdulillah tidak lagi sih, karena setelah tahu berarti selama ini salah sih pola makan Ayu gitu. Terus kayak abis makan biasanya langsung tidur, padahal lambung itu butuh waktu mencerna makanan kurang lebih 4 jam. Jadi 4 jam itu kalau bisa makan tuh 4 jam sebelum tidur, biar lambungnya itu tidak kaget itu, nah tidak kecapean dia. Jadi waktu tidur tuh dia harus bekerja lagi, karena malam itu kan buat istirahat. Jadi segala organ-organ gitu tuh harusnya istirahat. Tapi kita lebih sering makan malam yang mepet-mepet tidur, padahal dia harus istirahat gitu. Tapi dia dipaksa bekerja di waktu dia istirahat. Nah, itu juga meningkatkan faktor resiko penyakit mah kayak gitu. Adi. Terima kasih atas jawabannya Kak. Pertanyaan sebelumnya adalah pertanyaan terakhir pada sesi Zoom kita pada hari ini. Dan kesimpulannya MAH atau dispersia merupakan penyakit yang terjadi pada lapisan dalam perut berupa nyeri panas pada lambung yang diakibatkan oleh obat, infeksi, cedera, terlalu banyak konsumsi alkohol, rokok, dan tingkat stres. Salah satu penyebabnya yaitu pola makan yang tidak teratur dan pola hidup. Makanan yang harus dihindari itu seperti hal-hal yang berupa memiliki kafein, seperti kopi, makanan pedas, dan makanan berminyak. Terima kasih atas Zoom-nya pada hari ini. Terima kasih juga kepada dokter dan teman. Silakan dok. Nak nambahin. Ini ada ramuan herbal yang sudah tersaintifikasi ya. Jadi bisa lah diedukasi ke masyarakat, kan anak-anak SKM hobi edukasi kan, hobi keliling-keliling ke masyarakat gitu kan. Ini agak dikirim ke Alda ya bukunya. Jadi ini bisa diterapkan ke emak-emak lah yang hobi makan makanan herbal kayak itu ya. Nah, ini bisa membantu menurunkan resiko mah. Jadi tanaman kayak jahe cak dua jempol ini deh. Jahe 2 jempol ini, terus daun sembung, ada daun sembung. Nah, pokoknya carilah daun sembung itu ya. Terus jintan hitam, jintan yang di pasar itu, sama kunyit. Itu direbus pakai 2 gelas air, terus agak sampai jadi 1 gelas, diminum tiap pagi. Nah, itu insya Allah mengurangi resiko asam lambung. Ini bukan yang ngarang ya, tapi ini sudah terstandar di Kemenkes. Agak kirim ke Alda ya. Bisa disebar sih ini. Bagus juga karena zaman sekarang kan sudah mulai mengarah ke pengobatan tradisional kan, kayak tanaman-tanaman herbal kayak gitu. Itu bermanfaat. Jadi agak di-share. Oke.
Ya, Dok. Terima kasih atas Udah sih itu banyak. Dok. Dek, namanya tadi dispepsia, bukan dispepsia, dispepsia. Ya, dispersia. Yo. Terlalu grogi, Dok. Nggak apa-apa, apa grogi? Santai weh. Terima kasih kepada dokter. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ikut hadir di Zoom pada hari ini. Kita kembalikan kepada dokter. Terima kasih kepada Stephen Nervimora yang telah memimpin diskusi kita pada malam kali ini. Sebelumnya, apakah dari teman-teman yang ada yang ingin dipertanyakan atau maupun sharing lagi kepada Dr. Fatimah? Tidak. Mungkin sudah paham, Dok. Sudah paham semua dan sudah mengerti. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Fatimah yang telah meluangkan waktu untuk bisa bergabung ke Zoom diskusi tentang penyakit mah pada malam kali ini. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga manfaat. Ya. Maaf, Dok, sebelumnya ini boleh